Selamat pagi teman-teman. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah Bu. Tapi ada yang sakit. Siapa yang sakit? Afifah Bu, batuk-batuk. Semoga kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Sebelum mulai perkuliahan kita, mari kita berdoa perkuliahan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqna wasi'an Oke teman-teman, sebelum kita membahas pelajaran hari ini, kita sedikit mengulas materi pertemuan kemarin, yaitu tentang mukjizat dan kejadian luar biasa. Masih ingat nggak mukjizat itu apa? Saya Bu. Ya, Mbak Ada. Mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa terjadi pada Nabi dan Rasul. Ya, pinter sekali. Terus mukjizat kan ada dua, itu ada mukjizat kauniyah dan mukjizat akliyah. Kalau mukjizat kauniyah itu apa? Ya, jadi monggo. Mukjizat yang tampak Bu. Ya, terus kalau yang akliyah? Kalau mukjizat akliyah yang hanya dapat dipahami oleh akal kita. Ya, betul jadi. Setelah mukjizat ada juga kejadian luar biasa lainnya, itu ada 3, yaitu karomah, irhas, dan ma'unah. Ya, kalau karomah itu kejadian luar biasa yang terjadi, yang Allah anugerahkan untuk Orang-orang saleh. ya. Terus kalau irhas, Mbak Jadi atau Mbak Rafida mau jawab? Lupa? Saya Bu. Ya, jadi Hal-hal yang istimewa yang terjadi pada diri calon Rasul. ya. Terus yang terakhir ma'unah. Ma'unah itu kemampuan. Kemampuan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Ya, sip. Itu ya kemarin. Jadi sekarang kita akan belajar tentang membiasakan akhlak terpuji. Akhlak terpuji yang akan kita pelajari di sini hari ini ada 3, yaitu ikhtiar, tawakal, dan qanaah. Yang pertama itu ikhtiar. Ikhtiar dari secara bahasa itu artinya bersungguh-sungguh, atau kalau secara istilah ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Jadi ikhtiar itu usaha seorang hamba yang dia lakukan secara bersungguh-sungguh untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Kemudian bentuk-bentuk ikhtiar itu ada 3, yaitu yang pertama bekerja keras dan tidak menggantungkan orang lain. Jadi dia bekerja keras sendiri, dia tidak menggantungkan usahanya kepada orang lain, dia berusaha sendiri. Yang kedua yaitu rajin belajar walaupun tidak ada tugas dari guru. Jadi meskipun tidak ada tugas dari guru, dia selalu rajin belajar. Kemudian tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Terus sekarang perilaku yang membiasakan diri kita agar selalu berikhtiar itu diantaranya yang pertama giat dan semangat dalam berusaha. Jadi selalu tetap bersemangat dengan segala usahanya, tidak pernah malas-malasan.
kemudian tekun dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan terhadap dirinya. Nah, itu juga sama ya, jadi selalu melaksanakan tugas, selalu rajin belajar, tidak pernah malas-malasan atau dia tetap belajar meskipun tidak ada tugas yang diberikan oleh gurunya. Terus ada pandai memanfaatkan waktu senggang untuk hal-hal yang positif. Jadi orang yang berikhtiar itu tidak pernah menggunakan waktunya untuk hal-hal yang negatif, selalu digunakan untuk hal-hal yang positif. Terus yang kedua yaitu tawakal. Tawakal secara bahasa itu artinya menyerahkan, mempercayakan dan mewakilkan urusan kita pada Allah dengan tujuan untuk mendapat kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Untuk tawakal ini ada satu kisah, yaitu ada seorang pemuda itu memiliki unta. Kemudian dia ingin pergi, ada urusan gitu ya. Terus untanya itu tidak diikat, untanya itu dibiarkan. Terus dia pergi begitu saja. Kemudian hal itu diketahui oleh Rasulullah. Terus Rasulullah itu bertanya kepada pemuda itu, kenapa untanya tidak kamu ikat? Terus si pemuda tadi menjawab, saya sudah bertawakal kepada Allah. Lalu Rasulullah tidak menyetujui cara berpikirnya orang itu dan beliau bersabda, ikatlah dulu lalu bertawakallah. Jadi maksudnya itu ya bukannya Rasulullah melarang pemuda tadi untuk bertawakal, tapi ya untanya tadi itu disuruh untuk mengikat dulu, setelah itu baru dia bertawakal kepada Allah gitu ya. Terus yang ketiga ada qanaah. Qanaah berasal dari bahasa Arab yang artinya suka menerima dan rela. Nah, secara istilah qanaah berarti menerima keputusan Allah dan tidak mengeluh terhadap apa yang Allah beri. Justru ia merasa puas dan ia ridho atas keputusan Allah. Kemudian ciri-ciri perilaku orang yang memiliki sikap qanaah, yaitu yang pertama tidak pernah mengeluh dalam menghadapi kenyataan hidupnya. Yang kedua, merasa senang dengan apa yang ia miliki, yaitu ya dia selalu merasa cukup, tidak pernah merasa kurang dengan apa yang ia miliki saat ini. Terus tidak marah apabila melihat orang sukses lain. Ya, orang qanaah itu dia tidak pernah marah atau tidak pernah iri dan dengki ketika ia melihat orang lain sukses. Yang keempat, rela dengan apa yang menjadi hak orang lain. Nah, qanaah tadi kan rela dengan apa yang miliki, bukan. Terus yang kelima, ikut senang apabila melihat orang lain sukses. Dari sifat tiga ini tadi ada yang ingin ditanyakan apa enggak? Gimana Mbak Aida? Kan biasanya kan tadi diterangkannya untanya dilepas, nggak ditali. Nah ini ayamnya dilepas, nggak dikandang. Terus kalau hilang boleh nggak? Itu tadi kan yang contoh kisah itu tadi kan. Nah, ya makanya si pemuda tadi kan untanya kan nggak diikat. Makanya terus setelah Rasulullah tahu, beliau berkata kepada pemudanya untuk mengikat dulu, diikat dulu, kemudian baru ia bertawakal kepada Allah. Jadi untuk urusannya ini diselesaikan dulu, baru ia. Berarti lebih baik dikandang dulu ya Bu? Iya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Mbak Jinti ada yang ditanyakan? Tidak ada Bu. Qanaah tadi apa Mbak Jinti? Qanaah itu Bu, menerima apa adanya. Ya, berarti Mbak Jinti
tadi mendengarkan dengan baik ya. Iya, Bu. Yang yang nggak mendengarkan nggak pakai itu jangan silakan dari tangan kaki lagi ada lagi. Sekarang malah isi di kamar mandi. Jadi untuk materi ini sebenarnya ada kaitannya ya. Untuk kan ada ikhtiar, tawakal sama qanaah. Jadi ikhtiar ini kan berusaha, dia berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai apa yang dia kehendaki. Setelah seseorang itu berusaha, yaitu bertawakal atau berserah diri, ya. Setelah ia berusaha, ia mempasrahkan semuanya kepada Allah. Kemudian qanaah. Nah, setelah ia bertawakal tadi, tawakal itu kan berserah diri. Setelah ia menyerahkan segala urusannya tadi kepada Allah, kemudian qanaah. Qanaah itu kan rela atau menerima apa adanya. Jadi dia sudah mempercayakan apa hasilnya kepada Allah. Entah itu hasilnya baik atau buruk, ia tetap rela dan menerima dengan lapang dada. Ia tetap ridho atas apa yang ia capai. Sebelum saya tutup perkuliahan hari ini, apa ada yang ingin ditanyakan? Sudah Bu, sudah tadi sudah bertanya. Oh iya. Ya sudah, kalau gitu kita tutup perkuliahan hari ini.